Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai pengendalian hama penyakit terpadu Ganoderma pada tanaman kelapa sawit. Tepatnya, kita akan belajar mengenai jamur yang terdapat pada tanaman kelapa sawit, yaitu jamur Ganoderma. Tujuan dari pembelajaran ini mengetahui jamur Ganoderma pada tanaman kelapa sawit, menganalisis ciri-ciri serangan dan gejala serangan jamur Ganoderma pada tanaman kelapa sawit, serta mempelajari cara pengendalian jamur Ganoderma. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, perlu kita ketahui bahwa tanaman kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang dibudidayakan secara komersial, serta dimanfaatkan untuk menghasilkan minyak sawit dan minyak inti sawit. Spesies kelapa sawit termasuk dalam famili Arecaceae atau palma dan memiliki ciri khas pohon palma dengan batang tegak dan daun majemuk. Busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur Ganoderma merupakan penyakit pada tanaman kelapa sawit yang paling merusak di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia, penyakit tersebut dapat menyebabkan penurunan produktivitas kelapa sawit yang signifikan per hektar area, terutama disebabkan oleh kematian tanaman yang dapat mencapai lebih dari 50%. Ciri-ciri Ganoderma. Yang pertama, bentuk tubuh buah. Tubuh buah Ganoderma pada kelapa sawit berbentuk seperti kipas atau setengah lingkaran. Permukaan atas berwarna coklat hingga hitam dengan tekstur keras dan kasar. Dan bagian bawah memiliki pori-pori berwarna putih atau krem. Dan yang kedua, lokasi tubuh. Jamur Ganoderma biasanya tumbuh pada bagian pangkal batang atau akar tanaman kelapa sawit. Dapat juga ditemukan tumbuh pada bagian batang yang terinfeksi atau bagian tanaman yang sudah mati. Gejala serangan. Pertama, daun-daun tanaman kelapa sawit yang terinfeksi Ganoderma akan menguning dan layu. Yang kedua, pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Ketiga, produksi buah menurun secara signifikan. Dan pada akhirnya tanaman dapat mati akibat terinfeksi Ganoderma. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengatasi infeksi Ganoderma yaitu 1. Pengendalian hayati menggunakan mikroorganisme antagonis seperti Trichoderma spp, Bacillus spp, dan Pseudomonas spp untuk menekan pertumbuhan Ganoderma. Agen hayati yang diberikan melalui aplikasi ke tanah atau penyemprotan pada bagian tanaman yang terinfeksi. Agen hayati dapat menghambat perkembangan miselium dan spora Ganoderma. 2. Pengendalian mekanik atau fisik. Pertama, pembuangan dan memusnahkan bagian tanaman yang terinfeksi Ganoderma seperti batang, akar, atau tubuh buah jamur. Kedua, membakar atau menimbun dalam tanah sisa-sisa tanaman yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran. Ketiga, membersihkan dan menjaga kebersihan lahan perkebunan untuk mengurangi sumber infeksi. 3. Pengendalian mekanis. Pertama, melakukan pemangkasan atau penebangan tanaman kelapa sawit yang terinfeksi Ganoderma secara total. Kedua, menghancurkan atau menimbun sisa-sisa tanaman yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran. Ketiga, penggunaan alat-alat pertanian yang bersih dan steril untuk menghindari kontaminasi. 4. Pengendalian kimiawi menggunakan fungisida yang efektif untuk mengendalikan Ganoderma seperti hexaconazole, propiconazole, atau triademaquone. Aplikasi fungisida harus dilakukan secara tepat dosis dan waktu untuk mencapai efektivitas yang optimal. Perlu memperhatikan aspek keamanan dan dampak terhadap lingkungan. Penggunaan alat-alat pertanian yang bersih dan steril untuk menghindari kontaminasi. Demikianlah video pembelajaran dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.